Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Amos pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Tema perenungan kita pagi ini adalah Jadilah penyambung lidah Allah. Pada pasal ini, Nabi Amos dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan peringatan pada umat Israel, termasuk kepada para pemimpin kerajaan utara, oleh karena pada masa itu di kerajaan utara mengalami masa-masa kejayaan. Tetapi Amos menjumpai banyak ketidakadilan, berbagai kejahatan yang mereka lakukan, kejahatan besar, ketidakadilan, ketidakjujuran, kebejatan moral bangsa Israel tidak dapat ditolerir oleh Allah, sehingga mengutus Nabi Amos. Amos hanya peternak domba dan pemungut buah ara. Amos dipakai Tuhan sebagai penyambung lidah untuk mengingatkan bangsa Israel akan adanya penghancuran akibat dosa dan kejahatan mereka. Allah hendak mengingatkan bangsa Israel melalui Nabi Amos bahwa Dialah Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Pada ayat yang kedua, dikatakan bahwa Israel sebagai bangsa yang terpilih, yang ditentukan Allah sebagai umat kesayangannya dari antara segala bangsa di muka bumi. Identitas keterpilihan ini seharusnya membuat mereka hidup setia dalam ketaatan kepada Allah. Peringatan dan teguran Tuhan melalui Nabi Amos sesungguhnya tanda bahwa Allah penuh dengan kesabaran. Allah penuh dengan belas kasihan. Allah menghendaki pertobatan. Allah menghendaki umat Israel kembali kepadanya. Namun penolakan terhadap teguran kekerasan hati yang tidak mau bertobat akan mendapat murka dari Tuhan. Tetapi Allah mengasihi dan mengampuni orang-orang yang mau bertobat dan berbalik kepadanya. Dalam perikop ini, Nabi Amos digambarkan sebagai nabi yang tegas, kritis, dan memiliki ketetapan hati yang kuat, berani untuk menyampaikan firman sebagai teguran bagi umat Israel yang telah berpaling dari Tuhan. Sebagai seorang nabi, seorang yang diutus Tuhan, Amos tidak merasa malu, apalagi takut untuk memberitakan apa yang difirmankan Tuhan. Ia yakin dan berani menyatakan kebenaran, karena Tuhan Allah berpihak dan membela orang yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita pun sebagai orang percaya terpanggil untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Walaupun untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan itu bukanlah hal yang mudah. Terlebih di situasi dunia yang semakin mencintai dan menyukai ketidakbenaran dan ketidakadilan. Ada resiko yang harus kita terima, tetapi kita belajar dari Nabi Amos. Tetaplah menjadi penyambung lidah Allah, beritakan firman, berani menegur yang salah dengan cara yang santun. Berani menegur yang salah dengan cara yang santun, menegur dengan kasih, bukan menghakimi seseorang yang telah melakukan kesalahan. Membimbing, menasehati, mengarahkan dan memberikan teladan. Pertama dimulai dari hidup kita, supaya orang dapat melihat dan mengikuti apa yang baik dan apa yang benar lewat hidup kita, supaya setiap teguran, setiap nasihat, pengajaran yang kita sampaikan tidak membuat kita dipermalukan, tetapi dapat diterima dan memberi dampak positif. Siapapun kita terpanggil untuk menjadi penyambung lidah Allah. Penyambung lidah artinya sebagai juru bicara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mengandung janji Tuhan, tetapi di dalamnya juga ada teguran, ada nasihat untuk menuntun orang percaya kepada jalan yang benar, yaitu jalan kehidupan dan keselamatan. Ketika firman Tuhan diterima dan dimaknai dan dipraktikkan dengan ketaatan dalam hidup kita sehari-hari. Menjadi penyambung lidah Allah itu berarti setiap perkataan yang keluar dari mulut kita mengandung berkat, bukan sebaliknya kata-kata yang menyakiti hati orang lain.
perkataan yang kotor, perkataan negatif, suka menjatuhkan, menghakimi, menghina orang lain, menghasut, memprovokasi, melahirkan kebencian, dan lain sebagainya. Tetapi pakailah mulut dan lidah kita untuk memberkati. Lewat perkataan kita membawa kabar baik, kabar sukacita, memberikan semangat, teguran yang bijak dan penuh hikmat dari Tuhan yang akan membawa seseorang kepada kesadaran dan pertobatan kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus memastikan bahwa berita yang kita sampaikan itu benar-benar berasal dari Tuhan, sebagai suara Tuhan. Karena itu, betapa pentingnya kita memiliki keintiman dengan Tuhan, mempertajam kepekaan dan dengan mendengar firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam, membangun mesbah doa dengan Tuhan, supaya benar-benar kita dipakai menjadi alat Tuhan. Tuhan berkarya lewat kehidupan kita, dan kita benar-benar menjadi penyambung lidah Allah. Kita dapat bersaksi tentang kebenaran, bersaksi tentang Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang menyelamatkan. Kita memberitakan Tuhan yang mengasihi dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.